Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini Sabtu 10 April 2021. Damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian yang membawa kebahagiaan dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari 1 Samuel pasal yang ke-8 sesuai dengan pembacaan kita hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa bersama. Terima kasih ya Tuhan, Allah Bapa yang kami puja sembah dalam Yesus Kristus, atas berkat anugerah yang Tuhan berikan kepada kami sampai pagi hari ini. Dan kami mau terus mengisi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus memampukan untuk kami dapat mengertinya dan menolong kami untuk dapat menerapkannya dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam pasal yang ke-8 ini, kita mau belajar bagaimana orang Israel harus memiliki mata yang jernih dalam menghadapi segala sesuatu. Tetap melihat dengan mata yang jernih itu gampang-gampang susah. Gampangnya ketika kita punya niat dan konsistensi, tetapi susahnya ketika niat dan upaya kita untuk konsisten digoyahkan oleh rintangan yang kita alami. Seiring perjalanan waktu, dikatakan firman Tuhan, Samuel menjadi tua. Samuel yang diurapi sejak kecil, dia diserahkan oleh orang tuanya dan menjadi seorang pelayan Tuhan di bait suci dan menjadi seorang hakim, ya, dia menjadi tua. Ayat 1 sampai yang ketiga saya bacakan. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya lah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikan keadilan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, nama kedua anak Samuel yang menggantikannya sebagai hakim ialah Yoel dan Abia. Mereka menjadi hakim di Beersheba. Namun sayang sekali, kedua anak Samuel tidak hidup seperti Samuel ayahnya. Keduanya lebih senang mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikan keadilan. Terhadap hal ini bangsa Israel menjadi sangat kecewa. Oleh sebab itu berkumpullah tua-tua Israel menghadap Samuel. Mereka meminta kepada Samuel supaya mengangkat seorang raja atas mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, permintaan tersebut sesungguhnya sangat mengesalkan hati Samuel. Nah, Samuel kemudian berdoa kepada Tuhan atas permintaan tua-tua Israel dan dia minta petunjuk dari Tuhan. Setelah Samuel berdoa, dia memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada bangsa Israel seandainya mereka memiliki seorang raja. Pertimbangan tersebut dituliskan di dalam ayat yang 10 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 5.000. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah
juru masak dan juru makanan. Selanjutnya dari ladangmu, kebun anggurmu dan kebun zaitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10 dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu, tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Apa respon bangsa Israel mendengar ketika mereka akan mengangkat seorang raja dan diberikan pertimbangan-pertimbangan oleh Samuel? Respon mereka adalah ayat yang 19. Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel dan mereka berkata, tidak, harus ada raja atas kami. Nah Bapak Ibu, hukum pokoknya dilakukan oleh bangsa Israel. Situasi akan sangat berbeda Bapak Ibu Saudara-saudara dibanding jika mereka tetap hanya mempunyai hakim. Namun mereka tetap mendesak Samuel untuk mengangkat raja atas mereka. Walaupun pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan Samuel sesungguhnya memberatkan mereka. Mereka menjadi tidak bisa berpikir jernih hanya karena persoalan kelakuan buruk hakim pengganti Samuel, yakni Yoel dan Abia. Seharusnya Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel berpikir tentang pengganti orangnya, bukan pengganti struktur atau sistem pemerintahan yang ada dari hakim menjadi raja. Mestinya pengganti Yoel dan Abia, siapa orang yang layak menjadi hakim dan pemimpin mereka, bukan sistem pemerintahannya yang diganti. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sistem yang sebenarnya sudah baik karena dalam sistem tersebut tidak ada orang yang dituankan dalam pengertian orang yang paling top seperti seorang raja Sekali lagi sistem yang ini sebenarnya sudah baik tidak ada orang yang dituankan dan tidak ada orang yang juga dijadikan sebaliknya sebagai hamba. Semua sama di hadapan Tuhan. Itu pada pemerintahan hakim. Kedudukan hakim hanyalah sebagai wakil Allah untuk membimbing umat hidup di dalam jalan dan perintahnya. Itu tugas dari seorang hakim. Tapi mereka tetap ingin raja. Mereka tidak bisa jernih berpikir. Mereka tetap menuntut adanya seorang raja. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai pembelajaran bagi kita dari kisah ini, marilah kita tetap berhati-hati terhadap persoalan yang sedang kita hadapi. Kalut atau kusutnya persoalan dapat mengaburkan kejernihan kita di dalam berpikir, dapat mengaburkan jernihnya juga kebenaran yang sesungguhnya ada. Karena apa? Karena kita larut dalam persoalan yang membuat kita kalut dan kusut. Jangan sampai persoalan yang sedang kita hadapi membuat kita gelap mata dan tidak lagi bisa melihat segala sesuatunya secara jernih. Kita diajarkan untuk tetap tenang, lihatlah segala sesuatu secara jernih dan jadilah orang-orang yang bijaksana. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di balik setiap cerita yang dialami oleh umat Tuhan, termasuk di dalam
1 Samuel pasal yang ke-8 ini kita belajar apa yang Tuhan inginkan. Dan pagi hari ini kita boleh belajar bagaimana kita tetap tenang, kita tetap berserah, sehingga kita bisa memiliki pikiran yang jernih, yang dilandasi oleh kebenaran firman Tuhan, tidak salah langkah, oleh karena persoalan yang sedemikian mengkalutkan diri kita dan mengkusutkan pikiran kita, sehingga kita tidak bisa berpikir jernih lagi. Sekali lagi, tetaplah tenang, ya. Lihatlah segala sesuatu secara jernih dan mintalah hikmat Tuhan supaya kita memiliki hati yang bijaksana. Kiranya Tuhan menolong kita senantiasa untuk menghadapi persoalan hidup kita secara jernih, sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Dan kita juga diberikan kemampuan untuk mengatasinya. Karena Tuhan selalu ada, Tuhan beserta, bahkan Dia bekerja untuk mendatangkan sesuatu yang baik. Sebagaimana dialami oleh Rasul Paulus kebaikan Tuhan di tengah penderitaan. Sehingga dia bisa menuliskan satu firman Tuhan yang menjadikan berkat bagi kita sekalian yang hidup di zaman sekarang ini. Yang tentu saja memiliki Allah yang sama. Sebab Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, rasakan penyertaan Tuhan, alami kebaikan Tuhan, tak kala kita menghadapi segala sesuatu, termasuk persoalan hidup, dengan pikiran yang jernih, dengan penyerahan, sehingga hati kita penuh dengan kebijaksanaan. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa dan bersyukur. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami menyadari tak kala persoalan menimpa kami sulit untuk berpikir jernih karena persoalan yang sedemikian menghimpit. Tapi dari pembelajaran firman Tuhan hari ini, kami mau belajar untuk tetap berpikir jernih, untuk tetap berserah kepada Tuhan dan meyakini bahwa Allah bekerja, bertindak untuk mendatangkan sesuatu yang baik. Sehingga kami tidak larut dengan persoalan, kami tidak salah jalan, tetapi kami senantiasa dekat dengan Tuhan sehingga memiliki hati yang bijaksana. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Sekali lagi kami mohon Engkau yang menolong kami untuk tetap berpikir jernih dan melihat setiap persoalan dengan jernih sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang dalam pergumulan, biarlah mereka juga tetap jernih dalam berpikir, tetap berserah dalam menjalani tantangan dan persoalan yang sedang dihadapi. Dan kami percaya bahwa Engkau sumber jalan keluar yang akan memberikan jalan keluar dan memberikan kepuasan jiwa setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang menghadapi pergumulan dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Inilah doa, permohonan, ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur atas firman Tuhan. Haleluya. Amin.